Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Oktavia. Saya mengikuti program pendidikan profesi guru Universitas Wisnuwardana Malang tahun 2023 angkatan kedua dengan nomor NIM 230410730. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya? Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lina Ivan Hidayatullah, Muhammad David, Muhammad Irfan, Nabila Cynthia Agustiani, Risa Aulia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, guru mengingatkan kembali dengan materi yang minggu lalu sebelumnya. Apa ada yang ingat dengan materi yang minggu lalu? Alivia, coba tentang apa pembelajaran kita minggu lalu? Berarti tentang materi konstitusi, yaitu tentang UUD RI tahun 1945, tentang unit 2 yaitu tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Di sini guru tampilkan, ya, coba diperhatikan di layarnya, yaitu tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita menganalisis norma, kemudian dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dari unit 3 hubungan erat Pancasila dan UUD RI tahun 1945, membuat kesepakatan bersama produk dan hierarki perundang-undangan, kemudian produk dan hierarki perundang-undangan, hubungan antar perundangan, dan menganalisis produk perundang-undangan. Yang fokus kita pelajari adalah sekarang tentang unit 2, yaitu pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pengertian norma. Norma secara umum di sini adalah sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma itu diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jenis-jenis norma di sini ada 4. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Nah, di poin khusus yang nomor 3, norma kesopanan itu disebut juga dengan norma
melihat apa namanya PowerPoint ini, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu melihat video ya. Coba buku paketnya, sebelum guru putarkan videonya, buku paket kalian itu dibuka di halaman 77. Dibuka ya. Di situ ada bacaan tentang materi pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kalian baca di paket halaman 77 itu sebentar saja, kemudian ada 5 menit kalian baca tentang pengenalan norma tersebut, lalu kalian tulis kata kunci atau kata yang dianggap kalian itu penting. Kalian catat di buku catatannya apa saja yang dianggap kalian penting di dalam bacaan itu, seperti kata kunci ya. Mengerti? Mengerti anak-anak? Terus selanjutnya kita lihat video ini ya untuk materi pembelajarannya. Materi yang berhubungan dengan norma agama, kemudian norma kesusilaan, norma kesopanan atau sosial, dan norma hukum. Kalian simak video di depan itu. Nanti ada kaitannya dengan tugas berikutnya yang akan kalian kerjakan bersama kelompok ya. Dicermati anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Kita mulai pelajaran ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo Ivan, dipimpin dulu berdoanya. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marah sama siapa? Marah sama bapaknya? Udah pulang aja. Iya, iya, gak usah pulang. Kamu ke kosnya. Mana di sana? Mana di sana? Iya. Iya, nanti om anterin. Gak mau, takut, saya takut. Sama siapa? Takut, maaf. Iya, iya, iya. Udah. Iya, iya. Udah mau pindah. Bentar. Mari kalau warnanya. Takut. Maaf. Udah, takut. Iya.
got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, want you. Video yang terakhir yaitu yang keempat. Sementara itu pemirsa, pasangan muda-mudi di bawah umur kepergok warga hendak berbuat mesum di dalam kamar mandi masjid. Warga yang kesal dengan kedua bocah yang berupaya kabur dan melawan saat hendak ditangkap, akhirnya mengaraknya keliling desa. Inilah rekaman video amatir seorang penjaga masjid yang dibantu warga menarik keluar dua bocah yang hendak berbuat mesum di dalam toilet. Seorang bocah yang keluar terlebih dulu langsung diamankan warga. Sementara itu, pacarnya yang hendak diamankan justru berupaya kabur dan melakukan perlawanan. Karena kesal dan jengkel, warga kemudian menelanjangi bocah laki-laki dan kemudian mengaraknya mengelilingi desa. Kedua bocah yang masih duduk di bangku SMP ini kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Keluarga kedua bocah yang mendapat laporan langsung mendatangi Polsek Gabus Grobogan. Menurut kepolisian, kedua pelaku tetap akan diproses meski mereka masih di bawah umur. Mereka kemudian dibawa dan diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Grobogan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adalah video dari keempat jenis norma, ya. Di bagian cowok-cowok, ya. Di norma hukum tadi videonya yang anak kecil nangis ditilang. Dipaparkan di depan kelas atau memang di tempatnya kalian tapi berdiri, pilih tempat aja. Kenapa kalau di depan kelas? Nabila, kelompok 2 Sa, kelompok 3 Bella, kelompok 4 kelompok yang cowok sudah. Siapa kelompok 4? Semuanya, David. Kali ini cuma berapa? Ya, kalau yang lainnya berlima. Diselesaikan dulu sudah. Lanjut. Ini sudah mana? Ini yang satu adalah norma agama, di mana kesimpulannya apa itu? Merupakan peraturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangannya serta petunjuk atau anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan, ya, sebagai petunjuk hidup manusia tentang kebenaran. Itu tentang norma agama, yaitu berasal dari Tuhan, ya.
sebagai pedoman hidup kita, kuncinya untuk melakukan kebenaran. Sampai di sini untuk norma agama yang lainnya sudah? Sudah ya? Diupload untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 dari Desa itu untuk norma kesopanan ya. Kok norma kesusilaan di situ adalah apa intinya tentang peraturan yang bersumber dari suara batin atau hati nurani manusia yang diyakini sebagai pedoman dalam hidupnya. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan perasaan atau batinnya itu yaitu norma kesusilaan. Tadi yang ditanyakan adalah apa ciri-cirinya, apa saja itu? Bisa coba bilangi yang nyari. ciri-ciri norma kesusilaan adalah 1. Datang menuju akhlak yang baik kepada individu yang memperhatikan mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk. 2. Mendorong manusia untuk selalu berperilaku baik dan meninggalkan perilaku buruk. Jadi intinya mampu membedakan mana perilaku yang baik dan mana yang buruk. Sampai di sini ada kelompok lain yang ditanyakan lagi. Ada ya. Berarti itu untuk norma kesusilaan diupload untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 1 sudah. Akhir di sini adalah kelompok 4 ya, tentang norma hukum. Biasanya suaranya ya, coba ya. Diperkenalkan dulu kelompoknya dari siapa saja. David, Dino, Yani, Petan, Terbangku, Terbangku adalah satu peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang berwenang bersifat mengikat dan memaksa. Hukum bersifat memaksa, karena itu dalam kehidupan sehari-hari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan hukuman bagi pelanggar hukum. Sanksi hukumannya tegas dan nyata. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Ciri-ciri norma hukum sebagai berikut: 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan bersifat tegas. 5. Peraturan berisi perintah dan larangan. 6. Perintah atau larangan tersebut harus ditaati setiap orang. Norma hukum dan lingkungan sekolah. 1. Siswa wajib datang dan hadir paling lambat 15 menit sebelum masuk kelas. 2. Siswa wajib memakai seragam serta berhidup dengan rapi dan lengkap. 3. Siswa laki-laki yang masuk tidak boleh lebih kenal seragam. 4. Semua siswa wajib turut serta dalam kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin pagi. 5. Siswa dilarang mencuri atau merusak
Jika setiap kali ibu dan anak yang masih berinteraksi tersebut, kuasa itu pertanyaan saya keluarga harus memilih berbagai laporan saya kita 17 tahun untuk itu serta di malam serta jalan setiap hari satu bagi para wanita harus lulus kesadaran berbakti dan mengulang ilmu. Apa ada pertanyaan? Ada. Apa yang harus dilakukan guna meningkatkan kesadaran kepada masyarakat? Beberapa hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, yaitu dengan tindakan memberikan edukasi tentang mulai dari lingkungan, keluarga hingga masyarakat, kampanye mengenai hukum dan sanksinya, serta memberikan teladan khususnya dilakukan oleh aparat dan polisi. Itulah beberapa peralatan tulis tentang hukum dan penjelasannya. Jawaban mengenai pertanyaan tersebut harus dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagaimanapun adanya hukum sebenarnya bukan untuk membebani, melainkan untuk mewujudkan suasana lingkungan yang aman dan tentram. Jadi, selalu taat pada hukum serta menunjukkan kesadaran hukum dalam diri juga orang-orang sekitar. Untuk norma hukum apa ada lagi yang ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada. Jadi norma hukum itu apa intinya? Adalah tentang peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang berwenang, yang di situ bersifat apa? Mengikat dan memaksa. Jadi intinya adalah norma hukum itu adalah mempunyai sifat memaksa dan mengikat itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi untuk kelompok 4 norma hukum? Tidak ada. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan hukuman bagi pelanggar hukum. Sanksi hukumannya tegas dan nyata. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum bersifat yang artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Ciri-ciri norma hukum sebagai berikut: 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan hukum yang berwajib. 3. Peraturan bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan bersifat tegas. 5. Peraturan berisi perintah dan larangan. 6. Perintah atau larangan tersebut harus ditaati setiap orang. Itu norma hukum dan lingkungan sekolah. 1. Siswa wajib datang dan hadir paling lambat 15 menit sebelum masuk kelas. 2. Siswa wajib memakai seragam serta kerudung dengan rapi dan lengkap. 3. Siswa laki-laki yang mampu tidak boleh lebih kenal seragam. 4. Semua siswa wajib turut serta dalam kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin pagi. 5. Siswa dilarang mencuri atau merusak fasilitas sekolah. Beberapa hubungan keluarga. 1. Menjaga nama baik orang tua dan keluarga. 2. Ada keberagaman pada keluarga. 3. Mematuhi aturan sopan santun. 4. Merawat dan menggunakan fasilitas keluarga yang masif. 5. Menjaga keluarga dan melaksanakan adab kehidupan yang baik. Dan nomor 1 bagi
saja karena keluarga harus menjadi saya 17 tahun untuk dipersedih serta dimalah serta jalan setiap hari satu bagi para wanita harus lulus kesadaran berbakti dan mengaku. Apa ada pertanyaan? Ada. Apa yang harus dilakukan guna meningkatkan kesadaran kepada masyarakat? Beberapa hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, yaitu dengan tindakan memberikan edukasi tentang mulai dari lingkungan, keluarga hingga masyarakat, kampanye mengenai hukum dan sanksinya, serta memberikan teladan khususnya dilakukan oleh aparat dan polisi. Itulah beberapa peralatan tulis tentang hukum dan penjelasannya. Jawaban mengenai pertanyaan tersebut harus dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagaimanapun adanya hukum sebenarnya bukan untuk membebani, melainkan untuk mewujudkan suasana lingkungan yang aman dan tentram. Jadi, selalu taat pada hukum serta menunjukkan kesadaran hukum dalam diri juga orang-orang sekitar. Untuk norma hukum apa ada lagi yang ditanyakan dari kelompok lain? Ada. Jadi norma hukum itu apa intinya? Adalah tentang peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang berwenang, yang di situ bersifat apa? Mengikat dan memaksa. Jadi intinya adalah norma hukum itu adalah mempunyai sifat memaksa dan mengikat itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi untuk kelompok 4 norma hukum? Tidak ada. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Diskusi kita untuk hari ini tentang jenis pengenalan norma yang ada di lingkungan kita. Ada 4, adalah tentang norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan atau sosial, dan yang terakhir adalah norma hukum. Ya. Jadi kita itu diikat atau namanya diikat dengan yang namanya peraturan atau tatanan atau suatu aturan supaya kita dapat berkehidupan dengan baik. Mana yang bisa kita memilah mana perilaku yang baik dan juga yang buruk. Makanya kita dalam kehidupan bersosial kita tidak lupa dengan yang namanya ada aturan atau adat istiadat seperti itu ya. Setelah untuk kata kunci dari literasi, apa sudah ada yang selesai itu? Kata kunci ya tadi dari membaca. Nanti tugas untuk diskusinya itu dikumpulkan ya, dikumpulkan LKPD-nya itu. Nah, jadi setelah pembelajaran ini selesai, kesimpulannya adalah norma itu diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, supaya ada interaksi antar manusia dapat berjalan baik, yaitu saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong dalam kegiatan kebajikan dan menyayangi, sehingga dalam kehidupan kita itu bisa berjalan dengan indah, dengan toleransi yang sangat tinggi. Nah, jangan lupa tugas rumahnya ya, yang di LKPD itu diselesaikan di rumah minggu depan kita bahas ya. Nah, sampai di sini pembelajarannya, bagaimana kalian mengerti dengan materi pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari? Apa merasa senang?
Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa dahulu dan jangan lupa selalu belajar, baik di sekolah ataupun di rumah, biar kalian menjadi anak yang sukses ya. Amin. Nah, ketua kelasnya. Iya. Doa mulai.